Yesaya 41 ayat 13 berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mari sore hari ini bawa hatimu, bawa penyembahanmu yang terbaik sore hari ini. Apapun keberadaanmu saat ini, Dia Tuhan Allahmu yang memegang tanganmu dan memberikan kemenangan. Engkau yang membutuhkan pertolongan, bahkan engkau yang sakit saat ini, mari engkau katakan kepada Tuhan, pegang tanganku Tuhan, dan saat ini aku mau berserah kepadamu, karena kami percaya di saat kami mengangkat tangan kami, engkau yang turun tangan bagi kami dan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Thank you Lord Jesus. Setiap kami Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan sore hari ini masuk dalam altar-Mu yang kudus, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang, tidak sebab Engkau Allah yang memegang kami, sebab Engkau Allahku.
hari ini Tuhan kami siap bersorak-sorai meninggikan nama-Mu lebih lagi. Kami percaya ibadah ini menjadi ibadah luar biasa. Sebab Engkau Tuhan hadir akan memenuhi setiap kami. Sehingga kami pulang, kami keluar dari tempat ini. Kami pulang membawa sukacita, damai, sejahtera, bahkan kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi yuk berikan sorak-sorai. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Berapa banyak kita yang siap memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Wow, luar biasa. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini, baik yang ada di Jakarta. Wow, saya percaya semangat yang ada di tempat ini, begitu juga semangat yang ada di Jakarta. Amin. Haleluya. Pujian dan hormat kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Amin. Sekali lagi katakan, pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Oh, bagi Dia dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Setiap lutut akan bertelut menyembah Yesus Tuhan. Amin. Yang sama-sama yuk kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Yang bersama satu suara katakan, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Oh, puji Allah yang lagi katakan, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Oh, puji Allah yang kekal, dan perbuatan-Mu ajaib. Perbuatan-Mu ajaib dan besar. Amin. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Katakan, Allah yang kekal, Allah yang kekal. Oh, Allah yang kekal. Haleluya. Amin. Bukankah hidup kita lebih manis setiap hari? Amin. Amin. Berapa banyak kita yang percaya kalau Tuhan membuat kita hidup sweeter than before? Amen. Amin. Come on, clap your hands together. Oh, yeah. Yeah.
hari dalam hidup kami Tuhan selalu manis. Karena Engkau beserta dengan kami. Because of you of God. Because of you of Jesus. Our life is sweeter than before. Thank you Lord Jesus. Just you may be seated. Mari silakan duduk. Haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Kau ada di sini. Kami merindukan hadirat-Mu. Thank you, Holy Spirit. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang ke
ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Inilah waktu yang terindah Tuhan, kami boleh mendengar firman. Anointing us, Lord, is everyone, Lord. Touch our heart, Lord, with your anointing, so we can understand your word, so we can obey your word, and we have become doer your word, Lord Jesus. All glory is belong to you. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami siap mendengar firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, worship leader yang worship team yang luar biasa. Ya, thank you our brother and sister. You serve the Lord. And ya, hari yang luar biasa di minggu yang keempat ya di bulan Jun. Dan kita terus belajar tentang iman. Ya, bulan ini adalah bulan dimana kita berjalan dengan iman. Nah, saya ambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Sorry, tadi teksnya berubah. Ya, tiba-tiba Tuhan ingatkan kisah ini. Jadi 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16 saja. Ya, memang di dalam titelnya sampai 24, tapi sampai 16. Tentang Elia dan janda di Sarfat. Oke. Saya akan bacakan. Tapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Ingat ya, Elia sedang berdoa tidak turun hujan 3,5 tahun. Nah, waktu itu Tuhan suruh dia ke Sungai Keritnya jadi kering karena yang nggak hujan. Ya, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang, mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami makan, maka kami mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jadi kisahnya kita tahu Elia sedang berdoa dan sedang mengungsi ya karena dikejar-kejar di Sungai Kerit. Okay. So I hope somebody will be help the translator if they need to translate. Okay. And terus Tuhan bilang kepada Elia, kamu harus pergi di Sarfat. Nah, ketika di Sarfat, dia bertemu dengan seorang janda. Nah, kalau kita baca kisahnya, waktu di sana dikatakan Tuhan, ini statement yang luar biasa. Maka datang firman Tuhan kepada Elia, dan ini kepada kita semua. Begini, siaplah, ketahuilah aku memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini sesuatu buat saya. Ketika tadi saya mau renungkan yang beda, tapi Tuhan suruh ini. Ketika Tuhan bilang, aku mempersiapkan seseorang untuk memberi kamu makan. Artinya, Tuhan care about saudara dan saya tentang needs, tentang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Bayangkan, Tuhan perintahkan dan mungkin seperti kita mendengar waktu Tuhan suruh kamu gak usah takut, pergi ke Sarfat, artinya pergi ke
daerah tertentu yang kamu nggak tahu tentunya, dan gak usah khawatir, nanti aku akan siapin orang untuk memberi kamu makan. Itu janji Tuhan buat saudara dan saya. Bukan hanya buat Elia, saya yakin dan percaya. Karena dia Allah yang sama yang kita sembah. Dia mempersiapkan sesuatu, seseorang untuk kita beri makan. Sudah itu bersiap lalu pergi ke Safat. Elia orang percaya, dan saudara saya dia percaya, dia pergi ke Safat. Setelah sampai pintu gerbang itu, tampaklah di situ seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Saya terus dulu. Ini kita perlu belajar bahwa ketika Tuhan untuk kita melangkah, dan Tuhan selalu mempertemukan orang-orang yang key person. Kita nggak tahu dia datang ke pintu gerbang, dan kalau baca di perjanjian baru dikatakan sebenarnya banyak janda-janda. Masa kekeringan, ingat ya, kekeringan 3 tahun. Banyak yang menderita, bukan hanya janda ini, tapi out of nowhere janda ini sedang datang di pintu gerbang lagi ngumpulin kayu-kayu api. Dan saya pikir, this is coincidence? No, di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Tuhan sudah atur sedemikian rupa plot-plotnya sehingga sesudah lalu diketahui makan, sesudah itu ya pergi. Seorang janda mengumpulkan kayu, ia berseru kepada perempuan katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, kita belajar bersama-sama. Tiba-tiba Elia bilang gini sama janda itu, nah kenal nih, nggak janjian. Terus dia minta gini, tolong dong minta air. Saudara tahu, ini lagi kekeringan. Oke, ini kekeringan. Sungai aja kering, tapi dia minta apa? Air. Kalau kering, apa yang berharga? Bukan emas, air. Dia minta air. Dan yang luar biasanya, dia minta yang berharga saat itu. Dan janda ini yang saya bilang, ini langkah faith. Dia memberi loh. Dia nggak pikir loh. Itu berharga sekali, air itu berharga. Tapi ketika seorang hamba Tuhan minta, dia berikan. Kita kan ketika perempuan itu pergi mengambilnya, cobalah ambil sedikit air. Ketika pergi, cobalah mengambilnya. Dan dia diberikan. Lalu ia berseru lagi. Elia minta lagi. Oke, thank you buat waternya. Sekarang aku minta lagi gini ya. Bahasanya yang simpel. Coba ambil juga bagiku sepotong roti. Ini kalau istilah orang Jakarta, minta itu hati mau jantung gitu ya. Ya maunya udah dikasih sedikit mau lebih gitu. Nah, jadi istilahnya gitu ya. Ya, ini udah minta air berharga, tapi diminta makan. Nah, disinilah mulai relaks. Disinilah janda itu merasa, oke, kalau air oke lah ya, udah itu kan liquid kecil gitu, padahal berharga juga. Tapi kalau makan, dia mulai stepnya. Nah, disinilah Tuhan menemukan yang pertama, Tuhan selalu mempertemukan kita dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Seperti seorang janda Sarfat itu, ketika dia minta air, dikasih air. Dan ketika dia minta makan, nah ini menjadi roti, ini menjadi challenge buat janda Sarfat itu. Kenapa? Dikatakan gini, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Nah, saya stop dulu, kalau kita baca tentang Tuhan, kok bisa ya janda Sarfat ini tahu bahwa Elia disertai Allah yang hidup. Dikatakan demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ini statement yang luar biasa. Ini out of nowhere, ingat ya. Saya nggak tahu, mungkin saya percaya jubah Nabi masa itu akan berbeda. Jadi janda ini bisa recognize, bisa mengenali bahwa dia ini seorang nabi. Dia seorang nabi. Dan ketika dia mengenali seorang nabi, demi pasti nabi itu bukan sembarangan. Nabi itu adalah mouthpiece-nya Tuhan. Ya, mulutnya Tuhan. Jadi dikatakan ketika dia bilang seorang nabi, dikatakan demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun kecuali apa? Segenggam tepung dalam tempayan. Segenggam nggak banyak ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Segenggam nggak banyak. Dikatakan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Nah, terus di-explain, diceritain setelah berikutnya gimana.
Dan sekarang aku mau mengulupkan 2-3 potong kayu ini nih, yang kamu lihat sekarang. Aku pulang, mengolahnya bagiku, bagi anakku. Setelah kami makan, kami akan mati. Artinya, Dini sudah tinggal the last. Ya, the last stock istilahnya. Jadi kalau kita ya the last stock itu nggak ada persiapan lagi. Jadi cuma segenggam dengan minyak terus dibikin roti bagi sama anaknya. Setelah itu udah mati. Artinya gitu. Jadi nggak ada lagi persiapan, tidak ada lagi bekal, tidak ada lagi the rest apa nggak ada lagi. Karena itu dia relakan, karena itu dia agak keberatan ketika Elia minta roti. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah seringkali Tuhan meminta sesuatu yang rasanya kita berat? Nah, di sini dilihat bahwa obedience is not always easy. Ketaatan itu tidak selalu mudah. Ya, saya sangat percaya kita mengalami. Saudara harus experience dengan Tuhan, mengalami ketika Tuhan minta sesuatu yang rasanya berat sekali. Ya, saudara ingat waktu Tuhan suruh Peter, ya, perbankan jalan. Peter itu siapa? Nelayan. Yesus itu siapa? Carpenter. Beda nggak? Beda banget. Kalau disuruh bikin pintu, Peter nggak bisa. Tapi kalau nangkep ikan, mungkin secara skill Peter lebih jago. Kenapa? Karena dia nelayan. Tuhan, tukang kayu, carpenter. Jadi beda. Tapi Peter di satu harian nggak dapat apa-apa. Tapi Tuhan ngomong Peter, kembalikan jalan. Apa yang melakukan Tuhan? Tuhan, ingat yang pertama dia arguing dulu. Sudah sepanjang malam aku udah memberikan. Dan nothing. Ini siang-siang, apalagi siang-siang. Ikan tidur. Namanya mancing selalu datang malam. Gak pernah siang-siang. Kecuali di pinggir-pinggir. Kalau yang nelayan itu biasanya malam. Dan malam itu ikan pada naik karena apalagi terang bulan gitu. Wah seneng gitu. Nah tapi Tuhan bilang gak siang. Kamu tebar. Peter hanya taat. Walaupun dengan keberatan. Sometimes kita melangkah dengan iman. Walaupun kita berat. Ya Tuhan. Mungkin jalan kita tersiap-siap untuk percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan perhitungkan itu. Tuhan perhitungkan. Tuhan gak pernah lupa. Tuhan perhitungkan. Dan ketika Tuhan perhitungkan, itulah obedience yang Tuhan inginkan. Dan janda ini bilang gini, aku udah gak bisa, tapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, aku selalu senang kalau Tuhan tuh atau firman Tuhan bilang jangan takut. Karena memang kita takut. Karena memang kita khawatir. Tuhan selalu bilang jangan khawatir. Karena kita tahu kita penuh dengan kekhawatiran, kita penuh dengan ketakutan. Dikatakan, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi, buat seperti yang kau katakan, tetapi, minta lagi, tetapi, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dari tepung yang segenggam itu, dipotonglah sedikit. Bikin kecil mungkin seminggu kali ya. Saya roti orang Israel kan gede. Tapi kalau diambil tepungnya sedikit, jadinya setengah gitu ya, kayak donat. Itu aja, ya, nggak banyak, ya, kecil daripadanya dan bawa padaku, kemudian barulah buat bagimu dan bagi anak. Ini Elia ini adalah hamba Tuhan yang mewakili Tuhan. Ketika Tuhan minta sesuatu dalam hidup kita, seringkali kita relakan kita, Tuhan benar gak sih? Apa karena kemauanku aja atau keinginanku aja atau apa? Tapi Tuhan mau kita belajar. Ya udah, Elia bilang, oke, buat seperti, tapi ada pengecualian. Buat dulu buat aku yang kecil. Dia nggak pernah bilang setengah dari tepung segenggam. Dia bilang kecil dari segenggam itu. Buat aku terlebih dahulu dan baru buat dari kamu. Nah, sering waktu dia mendengar itu, ayat yang selanjutnya membuat dia confident. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dalam minyak. Tidak akan habis, pertama. Kedua, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Wow. Sekarang pertanyaannya, apakah itu sudah terjadi?
Apakah tiba-tiba tepungnya jadi berlimpah? Enggak. Apakah minyaknya langsung berlimpah? Enggak. Ini janda ini belum pulang loh. Oke, ini kan pembicaraan. Ya, tadi minta air, sekarang minta waktu. Dia masih kumpulin kayu. Tapi janda ini, dia pulang ke rumah. Ya, ayat 15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan serta anaknya. Perempuan itu mendapat makan dan lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Berapa waktu lamanya? Sampai hujan datang. Saya nggak tahu, di sini nggak ditulis berapa tahun air nggak datang, kekeringan kan 3,5 tahun. Tetapi sepanjang itu, tepung yang segenggam, minyak yang sedikit, tidak pernah habis. Wow. Dan resultnya adalah ketika kita memiliki iman over fear, di atas ketakutan kita, di atas keraguan kita waktu mengikut Tuhan, maka Tuhan concern apa yang kita butuhkan. Dan waktu itu terjadi mujizat. Saudara, mujizat itu terjadi ketika selalu Tuhan bilang, karena iman. Karena iman. Iman seperti apa? Ya, kalau kita belajar hari ini, seperti iman di janda Sarfat ini, ya, di Sidon. Kenapa? Karena dia percaya. Dia nggak reluctant waktu memberi air, walaupun air itu mahal. Saya percaya kalau lagi hausan, milih mana, makan pizza atau minum air, pasti orang milih minum air karena kehausan. Apalagi kekeringan misalnya. Itu berharga buat janda Sarfat, dia udah berkorban. Oke Tuhan, nih buat nabinya, oke aku beri. Tapi bilang beri makan, wah ntar dulu, stok aku cuma 1 genggam. Nggak banyak, Bapak Ibu Saudara, nggak 1 karung, 1 genggam dan sedikit minyak. Dia bilang habis makan aku mati. Tapi Elia men-challenge janda ini. Oke, buat seperti yang kau butuh, tapi buat aku terlebih dulu. Mau gak kamu? Dan ketika dia dan dikatakan firman-Nya, kalau kamu buat seperti ini, tepung gak akan habis, minyak gak akan habis. Sekalipun kita terima janji itu, sekalipun janda di Sarfat itu menerima janji itu, kalau dia tetap gak mau, terjadi gak? Nanti. Betul ya? Kalau dia gak melakukan, nggak aja terjadi. Sama seperti saudara-saudara dengar firman Tuhan. Saudara berulang kali dengar firman Tuhan. Dan suruh melangkah. Saudara nggak melangkah, terjadi gak? Enggak. Ya, kalau saudara melangkah, yes, berat banget. Jangan tanya, ini antara hidup dan mati. Segenggam, habis itu mati, nggak ada lagi. Dia bilang, habis itu kami akan mati. Karena udah the last stock, udah habis, udah persiapannya udah habis Tuhan, udah habis. Bener habis, bis. Tapi Elia men-challenge. Kalau kamu mau taat, aku bisa lakukan mujizat. Dan janda ini memilih untuk taat. Dia pulang ke rumah dengan anaknya. Dia ngambil sepotong. Dia kasih Elia. Baru dia bikin buat anaknya. Dia makan. Potongan yang dipotong buat anaknya, itu tumbuh lagi, tepungnya tumbuh lagi. Saya nggak tahu mujizat kayak gimana. Nanti kita di surga kita tanya sama Elia ya, gimana itu mujizat? Betul dong. Gimana caranya? Segenggam kok bisa tumbuh terus? Saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan memberi makan 5.000. Masih ingat? Kita tanya Tuhan Yesus, gimana sih? Apakah roti dipotong tweet gitu? Atau kita kata, kok bisa 5 roti 2 ikan jadi 5.000? Gimana caranya? Kita nggak usah pusing gimana caranya. Yang kita aminkan, yang kita percayai, kita nggak pernah kelaparan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini, pertanyaan simpel. Ketika kita menghadapi challenge dalam hidup kita, mau gak kita step forward, melangkah untuk Tuhan? Sacrifice. Ini sacrifice benar, habis. Dia mau, Tuhan aku mau. Dia waktu kasih air, dia gak pernah komen. Tapi ketika dia minta roti, dia tahu persediaan kita sedikit. Tuhan tahu gak? Allah tahu gak? Allah tahu. Elia tahu? Mungkin tahu, mungkin enggak ditulis.
tapi dia hanya berani berkata. Kenapa? Karena Elia confident. Kenapa Elia confident? Karena Elia juga dikasih makan. Waktu di Sungai Kerit oleh apa? Burung gagak. Burung gagak suka daging. Tapi dia nganterin daging. Gak dimakan tuh dagingnya. Buat Elia. Sashimi. Iya. Daging. Tah. Selama berapa lama? Sampai sungai Kerit kering. Baru suruh pindah. Bayangkan. Burung suruh kasih makan manusia. Elia sampai udah tuh anak mati aja enggak. Burung kasih makan. Terus baru bilang, sekarang aku mau pakai manusia untuk kamu kasih makan kamu. Tapi ketika kamu makan, ingat yang perkatakan mujizat. Wah, Elia berkata karena dia mewakili Allah. Mujizat terjadi. Wow. Waktu saya membaca ini, benar-benar waktu saya baca saya merenung dan Tuhan. Seringkali kita reluctant untuk berani melangkah. Susah loh, gak gampang. Ikut Tuhan, tapi mau melangkah gak melangkah. Berat banget. Tapi kalau janda di Sarfat ini bisa mengalami mujizat. Karena apa? Obedience. Ketaatan. Memang gak mudah. Ketaatan itu gak mudah. Yang bilang mudah itu, saya gak tahu gimana caranya. Tapi namanya taat gak mudah. Terus yang ketiga, ketika kita memiliki iman yang over our fear, over our worry, maka Tuhan melakukan hal yang beyond daripada kita bisa bayangkan. Beyond. Dan kita kan gak pernah nyangka dia cuma kita bisa nangis. Terus yang terakhir, janda ini percaya dengan Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Firman Tuhan berulang kali, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Itu sangat menguatkan kita yang saat ini mungkin mengalami ketakutan, saat ini mengalami kekhawatiran. Tapi Tuhan selalu berulang kali, jangan takut. Ya, maka ketika dikatakan itu, maka Elia mengalami sesuatu yang luar biasa sehingga janda di Sarfat ini benar-benar menikmati mujizat. Ya, dan tidak kekurangan selama musim kering. Ya. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Berarti Elia hanya ngomong perwakilan mulut Allah. Karena Nabi menyampaikan apa yang Allah katakan. Seperti selang. Bukan selang yang bagus. Tapi keran sumbernya dibuka, maka selang itu mengalir air. Kita sama seperti itu selang. Nggak ada yang udah puji-puji selangnya keren ya. Di mana-mana keran dan airnya yang keren. Mau selangnya dibangga-banggain, selang di selang. Kalau kerannya ditutup, selesai. Tapi tepung dalam tempayan, ini mujizat terjadi. Tepung dalam tempayan tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan terang-terangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya nggak tahu kondisi Bapak Ibu sekalian, tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, biarlah kita menerima apa yang Tuhan janjikan. Apa yang dijanjikan? Kamu tidak akan pernah ditinggalkan. Engkau tidak pernah seorang diri. Aku selalu menyertai engkau. Kalau janda di Sarfat ini mengalami mujizat yang luar biasa. Buat saya ini luar biasa. Di mana kekurangan justru dia tidak berlebihan, tapi dia selalu cukup. Makanya doa Tuhan Yesus bilang, cukupkanlah pada hari ini makanan kami. Ya, cukupkan makanan hari ini yang secukupnya. Tidak berlebihan. Karena apa? Kita tahu ya Tuhan hanya fokus dengan apa yang kita cukupi. Dan hari ini kita belajar bersama-sama melangkah dengan iman. Kalau janda di Sarfat ini bukan orang percaya loh. Ini orang Sarfat, orang di Sidon, di luar orang Israel. Tapi dia memiliki iman mungkin yang gak dimiliki orang-orang iman Israel. Kenapa? Karena dia biasa menyembah dewa-dewa. Dan dia ketika imam nabinya berkata, dia hanya percaya. Wow, buat saya suatu breakthrough, langkah yang besar. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan saudara saya?
Ketika kita mendengar firman ini, maukah kita percaya? Maukah kita taat? Ya. Maukah kita miliki iman yang mengalami di atas dari ketakutan? Faith over our fear. Apa ketakutan kita hari ini? Apapun itu, bawalah di hadapan Tuhan. Dan dengar, Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dan jawaban Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah mengecewakan dan dia tidak pernah terlambat. Saya mau yakinkan percaya tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya mengakhiri, saya percaya apapun yang Bapak Ibu sekalian alami saat ini, mari buka hatimu, angkat tanganmu, terima janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai Elia, Tuhan juga menyertai engkau. Kalau Tuhan melakukan mujizat buat janda di Sarfat ini, Tuhan juga akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Pertanyaannya, maukah kita melangkah? Maukah kita taat? Maukah kita willing untuk sacrifice, mau berkorban? Walaupun rasanya belum lihat janji Tuhan, ya, karena janda di Sarfat nggak lihat tepungnya lebih banyak dulu, tiba-tiba langsung ada 10 karung, enggak. Tetap segenggam, tapi tidak pernah habis. Minyak tetap sedikit, tapi tidak pernah berkurang. Itu cara Tuhan. Artinya apa? Dia dicukupkan dengan apa yang ada. Satu hari, satu kali, mungkin sehari 3 kali atau 2 kali. Selama berapa? Selama masa kekeringan. Wow. Kita selalu kalau bisa stok ya. Kalau nggak ada stok, nggak ada ini backingan apapun ya, mau rekening mau apapun, aduh rasanya kurang. Tapi jangan Sarfat yang melakukan dengan hal yang kecil dan mujizat terjadi. Saya percaya hari ini terima mujizat Tuhan, walk by faith, dan kita akan menerima janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau kami mendengar firman-Mu dan Kau yang melihat Tuhan hari ini, keadaan apapun yang kami hadapi saat ini, mungkin banyak orang gak tahu, tapi Engkau tahu. Kalau janda di Sarfat ini Tuhan boleh melihat mujizat karena ketaatan, ajar kami ya Roh Kudus, bawa kami untuk taat, sehingga kami boleh melangkah dengan iman, sehingga kami boleh melihat Engkau, memandang Engkau, Allah yang hidup, Allah provider, Allah menyediakan. Tuhan tolong kami, Tuhan membutuhkan sesuatu, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Kau mengurapi Tuhan, Kau cukupkan kebutuhan kami, dan Kau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Kau yang layak terima semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah diberkati dengan ibadah hari ini, amin. Haleluya. Walk by faith, not by sight. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita akan memberikan persembahan saat ini juga. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan lewat kantong yang ada di belakang sana. Kita akan menyanyikan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga.
dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Tuhan yang jadi sumber kekuatan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan untuk pengumuman kita minggu yang akan datang. Tetap beribadah di tempat Indi seperti biasa jam 4.30. Semoga kita tetap setia seperti firman Tuhan tadi. Kita mau taat dan setia. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita hari ini, saudara. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Saya mengundang Pastor Gideon untuk menutup dalam doa berkat. Bapak, terima kasih Tuhan di penghujung ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Memberkati Tuhan setiap kami hamba-hambamu yang setia melayani Engkau. Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang Tuhan. Karunia, gift yang Tuhan berikan, kami mau kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa buat umat-Mu saat ini Tuhan yang dalam pergumulan, apapun juga Tuhan tolong. Mampukan Tuhan mereka berjalan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang onsite maupun online Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Memberkati Tuhan gereja ini juga Tuhan yang mengizinkan kami boleh beribadah. Engkau yang selalu menolong Tuhan. Engkau yang terus Tuhan berkat-Mu turun Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang tidak bisa hadir hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan urapi juga Tuhan. Di lain kesempatan mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan berpisah Tuhan ke tempat kami masing-masing. Mari kami buka hati dan angkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dan terima berkat. Berkat kesembuhan, berkat mujizat yang kau rindu-rindukan terjadi sesuai dengan imanmu, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang mengeluarkan anaknya Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya, dan diberikannya Allah Roh Kudus untuk kita boleh berjalan from glory to glory sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyertai kita di awan permai. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.